Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 7, baris ketiga dari atas. Itu mbahmu? Atau halaman setelahnya Alan? Baru sampai di situ ya. Baik. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa hadza kitabun. Kitab ini ijtahadtu, saya sudah berusaha maksimal fi jam'ihi wa tartibihi, untuk menghimpun dan mengurutkan secara sistematis, wa tafsilihi wa tabwibihi, disusun secara pasal dan bab. Fahuwa lil mahzuni salwatun, bagi orang yang sedang bersedih, kitab ini menjadi hiburan. Walil mushtaqi ila tilkal araisi jalwatun, bagi mereka yang merindukan keindahan-keindahan di surga, sangatlah jelas. Muharrikun lil qulubi ila ajalli matlubin, kitab ini memiliki kemampuan untuk menggerakkan hati meraih cita-cita yang tertinggi. Wahadin min nufusi ila mujawaratil malikil qudusi, kitab ini adalah penuntun untuk jiwa agar bisa hidup nantinya berdampingan dengan Al-Malikil Quddus, dengan Raja yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumti'un liqari'ihi, memuaskan bagi yang membaca. Musyawwikun linnadhiri fihi, akan menumbuhkan kerinduan mendalam bagi yang mau mempelajarinya. La yas'amuhul jalis, yang duduk membaca tidak akan bosan. Wala yamalluhu al-anis, yang sering membahasnya tidak akan jenuh. Idza nadhara fihi nadhiru zadahu imanan, yang membaca kitab ini imannya akan bertambah. Wa jalla alaihil jannata, kitab ini juga akan memberikan gambaran yang terang tentang surga. Hatta ka'annahu yushahiduha ayanan, sampai-sampai seakan-akan dia menyaksikannya secara langsung. Fahuwa muthiru sakinil azamati ila rawdatil jannati, kitab ini akan menggerakkan keinginan-keinginan yang sebelumnya diam tidak bergerak, ila rawdatil jannat, untuk menuju taman-taman di dalam surga. Wa ba'ithul himamil aliyat ila al-'aishil hani fi tilkal ghurafat, kitab ini juga diharapkan bisa membangkitkan semangat yang tinggi agar mendapatkan kehidupan yang indah dan baik fi tilkal ghurafati, di dalam kamar-kamar di surga. Wasamaituhu, kata Ibnul Qayyim, kitab ini saya beri judul Hadil Arwah ila Biladil Afrah, penuntun roh menuju negeri yang penuh kegembiraan. Fa innahu ismun yutabikum musammahu, judul ini sesuai dengan isinya. Walafzun yuwafiqu maknah, pilihan kata juga selaras dengan makna yang dibawa. Wallahu ya'lamu ma qasadtu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa tujuan saya. Wa ma bijam'ihi wa ta'lifihi aradtu, dan Allah juga Maha tahu apa yang saya inginkan dengan mengumpulkan dan menyusun kitab ini. Wallahul mas'ul, hanya kepada Allah kita meminta, an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim, agar kitab ini benar-benar ikhlas berharap wajahnya yang mulia.
mudniyan li muallifihi wa qari'ihi wa katibihi min jannatin na'im, dan bisa membantu mendekatkan penulis, pembaca, demikian juga penyalinnya menuju surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa an yaj'alahu hujjatan lahu wa la yaj'alahu hujjatan alaih, dan semoga kitab ini menjadi hujjah yang membela penulisnya dan bukan justru mencelakakan penulisnya. Wa an yanfa'a bihi man intaha ilaih, dan semoga kitab ini bermanfaat bagi yang bisa memperolehnya. Innahu khairu mas'ulin, sesungguhnya Allah Azza wa Jal adalah sebaik-baik zat yang kita minta. Wa akramu ma'mulin, sebaik-baik zat yang kita harapkan. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan hanya Allah Azza wa Jal yang kita harapkan, dan dialah cukup untuk kita, wa ni'mal wakil. Bahasa seperti ini kapan terakhir dibaca, Mas Tompen? Bahasa seperti ini kapan terakhir kita baca? Coba diingat-ingat. Bahasa susunannya seperti ini. Kapan terakhir kita baca? Rabu. Rabu kapan? Rabu Wage apa Rabu Pahing? Susunannya sama, hampir sama. Katakan ya seperti itulah. Oh, Mas Danu, Masya Allah. Tadi malam. Betul nggak? Pak Eko sepakat dengan Mas Danu? Iya, tadi malam. Karena tadi malam di Pondok Kelegen kita juga, ya gitu ya. Tadi malam di Pondok Kelegen kita juga baru selesai membaca Muqaddimah Ibnul Qayyim untuk kitab Uddatus Sabirin. Berarti ya paling tidak sekarang ada 3 karya Ibnul Qayyim yang sedang kita baca. Satu, walaupun ringkasan semua ya, satu Hadil Arwah di Kepek, kemudian Zadul Ma'ad insyaallah di Mushola Al-Ilmu, kemudian Uddatus Sabirin di Pondok Kelegen. Karena tetap rasanya beda membaca karya-karya Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan halaman 8. Qala rahimallahu ta'ala fi bayani wujubil jannatil ana. Berikut ini adalah penjelasan bahwa sekarang surga sudah benar-benar ada. Nah, surga itu sudah benar-benar ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita memilih kata surga untuk menjelaskan dan menerjemahkan al-jannah itu sebagai pendekatan saja, ya, untuk memudahkan bagi yang mendengar guna memahaminya. Kenapa? Bahasa itu sangat dinamis, karena ada yang tidak mau menggunakan surga untuk menerjemahkan al-jannah, ya. Karena surga itu dari bahasa Sanskerta. Surga itu digunakan untuk menjelaskan keyakinan orang-orang Hindu dan Buddha, ya. Saya nggak mau menerjemahkan al-jannah itu dengan surga. Ya kalau memang seperti itu ya jangan hanya al-jannah saja, tapi juga semuanya, ya kan. Terus nanti an-nar diterjemahkan apa kalau bukan neraka, ya kan? Artinya banyak sekali. Ya kita jangan mempersulit dirilah. Itulah bahasa kita, bahasa Indonesia. Fungsinya menerjemahkan itu sepakat kita, bukan untuk menggambarkan secara utuh dari lafaz yang diterjemahkan itu. Enggak, bukan itu. Kita hanya memudahkan saja. Bisa dipahami ya? Tapi kalau misalkan ada yang berpendapat, enggak, saya enggak mau menerjemahkan dengan surga karena surga itu identik dengan Hindu dan Buddha, ya silahkan. Tapi ya konsekuen aja. Jangan hanya al-jannah yang dihindari diterjemahkan menuju menjadi surga, tapi semuanya itu aja, ya. Sama juga seperti sholat, nggak mau diterjemahkan dengan sembahyang, ya kan, dari sembah hyang, betul nggak? Sembah itu menyembah, hyang itu ada hyang puasa, hyang widi,
dan seterusnya. Tapi itu sudah menjadi bahasa kita, intinya kan begitu. Ya, awalnya dulu kan Sanskerta, awalnya dulu Hindu, awalnya dulu Buddha, awalnya dulu bahasa Sunda, dulu awalnya dari bahasa Batak, bahasa Karo, bahasa Toraja. Tapi setelah dilebur menjadi bahasa Indonesia, sudah itu jadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Wallahu a'lam ya. Monggo. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi ya tetap saya terjemahkan surga. Itu aja. Baik. Fi bayani wujudil jannatil an. Berikut ini penjelasan bahwa surga benar-benar sudah ada. Sekarang ini sudah ada. Ya. Qala rahimallahu taala lam yazal ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'una wa tabi'uhum wa ahlus sunnati wal hadithi qatibatan. Artinya sejak dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi tabi'in, generasi selanjutnya tabi'ut tabi'in, ahlu sunnah, ahlul hadith, qatibatan itu artinya sejak dulu kala, wa fuqahaul Islam, ahli fikih di dalam agama Islam, wa ahlu tasawufi wa zuhdi, orang-orang yang ahli tasawuf. Yang dimaksud tasawuf di sini adalah ahli ibadah. Ya, ahli ibadah, bukan tasawuf dan sufi yang bermakna konotatif, orang-orang yang berlebih-lebihan dan ekstrim, bukan itu yang dimaksud. Tetapi tasawuf di sini artinya adalah ahli ibadah, ahli zuhud. Dari dulu semua kalangan di dalam Islam ala i'tiqadi dzalika wa itsbatihi, punya akidah, memiliki keyakinan bahwa surga sudah benar-benar ada, wa itsbatihi, dan itu ditetapkan betul, mustanidina fi dzalika, mereka dalam berkeyakinan itu berlandaskan ila nususil kitabi wa sunnah, pada dalil-dalil Alkitab dan As-Sunnah, wa ma'ulima bid-darurati min akhbari rusuli kullihim, dan juga berdasarkan berita-berita dari para rasul semua tanpa terkecuali, ya, min awwalihim ila akhirihim, dari rasul yang pertama sampai rasul yang paling terakhir. Fa innahum, kenapa? Karena sesungguhnya mereka, para rasul itu, da'au al-umama ilaiha, mengajak dan menyeru umatnya masing-masing agar berjuang bisa masuk surga. Wa akhbaru biha, dan mereka mengkhabarkan surga itu. Setiap rasul kan berdakwah demikian. Setiap nabi pun sama. Mereka mengajak umatnya mentauhidkan Allah Azza wa Jal, ya, kemudian berjuang bersama-sama agar bisa masuk surga. Jadi dari dulu, nah, surga itu sudah ada. Di mana tempatnya? Nanti akan dibahas di sini. Yang jelas kita punya keyakinan bahwa surga benar-benar sudah ada. Kan itu. Tidak usah bertanya di mana. Ya kan? Tidak usah bertanya di mana. Wong sesuatu yang jelas saja kita belum tentu tahu di mana kok. Ya kan? Nyari pesawat hilang ya banyak, nggak ketemu, ya kan? Nyari kapal tenggelam ya banyak yang nggak ketemu, ya kan? Kan begitu. Kenapa kok kemudian kalau memang ada di mana? Nggak usah jauh-jauh gitulah, nggak usah terlalu memaksakan diri. Wong sesuatu yang sudah benar-benar ada, kamu miliki, hilang sampai sekarang aja belum ketemu, ya kan? Bukankah demikian? Banyak lah ya, banyak barang, banyak benda yang pernah kita miliki dan sudah hilang, tapi sampai sekarang belum kita temukan, betul nggak? Nah, iya. Kok kemudian bahas kalau memang ada terus di mana? Apa buktinya? Nah, gitu. Itu terlalu rasionalistis, ya kan? Itu mendewa-dewakan akal, terlalu ekstrim menggunakan logika. Padahal dalam beragama logika dan akal itu nomor sekian, ya kan? Yang paling terpenting adalah iman. Sekarang yang namanya surga
itu termasuk gaib apa enggak? Kan gitu. Surga itu termasuk hal yang gaib. Ya udah, karena kita sepakat surga itu adalah sesuatu yang gaib, ya tugas kita beriman. Nyari orang hilang aja nggak ketemu, iya kan? Nyari orang hilang tidak ketemu, gitu. Itu sesuatu yang nyata. Jadi intinya kita harus percaya dan yakin bahwa surga itu sudah benar-benar ada. Ya, wong dunia ini sangat sempit sekali. Bumi ini begitu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa jarak antara bumi dengan langit yang kita lihat sana itu berapa lama? 500 tahun perjalanan. Orang kalau jalan kaki 500 tahun kemudian baru sampai ke langit sana. Ya. Itu langit pertama. Padahal langit itu berapa lapis? 7 lapis. Setiap langit tebalnya itu berapa lama perjalanan Pak Dimingin? 500 tahun. Yang ikut kitab tauhid pagi ngerti. Kalau sampai nggak ngerti berarti tidur itu. Betul Pak Dimingin ya? Berarti langit itu yang 7 lapis, itu tiap langit tebalnya berapa? Perjalanan 500 tahun. Antara langit satu dengan langit yang lain berapa jaraknya Pak Dimingin? 500 tahun juga. Umur kita? Lah, iya Mbahmu langsung umur kita, Mbahmu. Ya umur kita nggak sampai 500 tahun Mbahmu. Lah iya. Udah set gitu. Sampai di sana sudah. Berarti kan bumi itu sangat kecil sekali. Bumi itu sangat kecil sekali. Kita sampai perbandingannya kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, dibandingkan dengan bumi dan seisinya seperti apa Pak Dimingin? Ya seperti uang logam ya kan, dibuang di atas perisai. Kemudian perisai itu ditaruh di mana? Di tengah badan pasir kecil sekali kita itu. Kok nanya surga itu di mana? Nggak usah nanya, percaya, yakin, kemudian berusaha, ya kan gitu. Beramal soleh supaya bisa masuk surga. Nanti mendebat, surga itu di mana? Sementara dia nggak mau berjuang untuk masuk surga. Baik, manusia itu sangat kecil sekali. Baik. Qala rahimahullahu taala. Baik. Contoh yang lain lagi sekarang. Sudah jelas alamatnya, pasti ketemu apa enggak? Kasar. Belum tentu ketemu, muter. Enggak ketemu, padahal sudah jelas. Yang punya alamat malah mas. Tinggal zet. Omah ngono. Wah, tak gula-gula ira ketemu ya. Akhirnya harus minta dijemput, dipetuk. Itu jelas. Sak nomor handphonenya, sak kode posnya, ya kan, sak. Kalau zaman sekarang Sherlocknya ora ketemu. Itu sesuatu yang nyata di dunia. Padahal surga itu ghaib. Qala rahimallahu ta'ala wa lihadza yadhkuru salafu fi aqaidihim annal jannata wan nar makhluqatani. Oleh karena itu as-salafus salih sudah menjelaskan dalam bab akidah bahwa surga dan neraka sudah tercipta. Wa qad dalla ala dzalika minal qur'ani. Dalilnya adalah ayat Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ini kan ayat-ayat Allah terkait tentang apa? Tentang Isra dan Mi'raj. Bahwa disebutkan selanjutnya kata Ibnu Qayyim, wa qad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sidratal muntaha. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah menyaksikan sidratul muntaha. Sidratul muntaha itu berarti tempat yang tertinggi di atas langit 7 sana. Wa ra'a indahal jannata, dan di dekatnya ada surga. Berarti surga itu di mana? Fi iliyyin, di tempat yang tertinggi sana. Ya kita nggak tahu, nembus langit aja manusia nggak ada yang bisa. Katanya udah sampai ke bulan, ya. Tapi nggak tahu bener apa enggak. Ya kan itu yang kita saksikan tiap hari. Apalagi
Di sana. Kan itu. Jadi surga itu sudah betul-betul ada. Di mana? Di atas langit sana. Kama fis sahihain, disebutkan di dalam as-sahihain riwayat Bukhari Muslim, min hadithi Anas ibn Malik, dalam hadis Anas bin Malik, fi qissatil Isra'i wa fi akhirih, dalam kisah Isra Mi'raj, di akhir hadis disebutkan thumman talaqa bi Jibril, malaikat Jibril kemudian membawa saya hatta ata ila sidratil muntaha, sampai ke sidratul muntaha, fa ghasyiha alwanun la adri ma hiya. Sidratul muntaha itu memiliki warna-warna, saya nggak tahu warna apa itu. Ya kan? Manusia itu taunya warna ada berapa? Warna apa Pak Gardio? Buta warna. Warna itu sangat banyak sekali. Kita waktu masih kecil dulu ketika TK, kita taunya cuma warna merah, kuning, hijau di langit yang biru, ya kan? Bejiku hibi. Tapi ketika orang semakin dewasa, dia semakin tahu, oh ada gradasi warna, ya kan? Dari kuning menjadi kuning A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Ketika masuk kuliah, belajar desain, ya kan? Belajar desain grafis, akhirnya warna itu semakin banyak jumlahnya, ya kan? Perpaduan dengan antara ini dengan itu, ini dengan itu, ini dengan itu, sekian banyak. Itulah, itu dalam kehidupan dunia saja. Nabi Muhammad mengatakan, saya nggak tahu warna apa itu, ya kan? Warna apa itu? Dan manusia kemampuan untuk berimajinasinya, katakan kalau itu imajinasi, sampai sejauh mana sih untuk berimajinasi jenis-jenis warna, ya kan? Terbatas sekali. Tapi manusia itu yang sombong, sok tahu, sok ngerti, sok menguasai, dan sok mengetahui segala sesuatu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dakhaltul jannah." Kemudian saya pun masuk surga. Ya kan? Hadis Anas bin Malik muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Jadi surga itu sudah ada atau belum? Oh, sudah, wong Nabi Muhammad sudah pernah masuk surga sana. Kan gitu. Fa idza fiha janabizul lu'lu'i wa idza turabuhal misku. Ketika saya masuk surga, fa idza fiha, di dalam surga itu janabiz. Janabiz itu sering diartikan kubah. Ya, sering diartikan kubah. Tapi secara makna janabiz itu dari bentuk mufradnya janbaz atau junbuz. Ini jamak taksirnya, itu semua bangunan yang tinggi. Ya. Semua bentuk bangunan yang tinggi dinamakan janabiz. Nggak tahu seperti apa bentuknya, ya kan? Al-lu'lu', kabarnya lu'lu' itu mutiara. Ya, itu mutiara. Jadi bangunan-bangunan di surga itu tinggi, terbuat dari mutiara. Wa idza turabuha al-misku. Turab, tanahnya itu dari misik. Ya, tanahnya dari misik, nggak bisa dibayangkan lah. Ya kan? Nggak nyanda kita. Pokoknya piye carane ben iso masuk surga. Udah itu aja. Qala rahimallahu taala wa fi sahihain. Di dalam as-sahihain juga Bukhari Muslim, min hadithi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya kalau kalian meninggal nanti, idza mata, kalau sudah meninggal, uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi. Setiap pagi, stiap petang ditampakkan tempatnya nanti di akhirat. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah. Kalau dia termasuk penduduk surga, ditampakkan pagi dan petang tempatnya di surga. Wa in kana min ahli nari fa min ahli nari. Kalau dia termasuk warga neraka, akan ditunjukkan juga pagi dan petang, ini tempatmu di neraka nanti. Fayuqalu hadza maq'aduka, akan disampaikan kepada orang yang meninggal di dalam kuburnya, ini tempatmu nanti. Hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sampai benar-benar Allah akan bangkitkan kamu hari kiamat nanti. Maka orang yang termasuk penduduk surga selalu berdoa di dalam kuburnya, Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat. Ya kan, tiap pagi tiap sore ditunjukkan, ini loh tempatmu nanti di surga.
ini lo rumahmu, ini lo kamarmu, ya kan? Sementara yang masuk neraka akan mengatakan, ya Allah, jangan bangkitkan hari kiamat. Melihat dan nengoknya aja sudah mengerikan, apalagi nanti betul-betul masuk ditampakkan pagi dan sore, ini tempatmu di neraka nanti. Baik, jadi menunjukkan apa? Bahwa surga itu sudah ada, tiap pagi dan tiap sore orang yang masuk surga nantinya sudah ditampakkan, sudah diperlihatkan. Qala rahimallahu taala wa fi sahihain, di dalam as-sahihain juga Bukhari Muslim, min hadithi Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad menceritakan, ikhtasamatil jannatu wan nar, surga dan neraka bertengkar. Surga dan neraka bertengkar. Faqalatil jannah, ya. Surga mengatakan, ya Rabbi, malaha innama yadkhuluha du'afa'un nasi wa saqatuhum. Surga mengatakan, ini berhukum kepada Allah Azza wa Jalla. Surga mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku. Surga kan, yang masuk ke surga itu kan orang-orang yang lemah, orang-orang yang dari kalangan yang dihina saat hidupnya di dunia. Wa qalatin nar, neraka mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku. Malaha, neraka kan, yadkhuluhal jabbarun wal mutakabbirun, yang masuk neraka nanti adalah orang-orang yang penguasa yang sombong, orang-orang yang laling, ya. Faqala, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, anti rahmati usibu biki man asya. Kepada surga Allah berfirman, engkau adalah rahmatku, ya. Kepadamu nanti, ya, orang-orang yang aku kehendaki akan aku masukkan. Wa anti azabi usibu biki man asya. Dan kepada neraka Allah berfirman, engkau adalah azabku, orang-orang yang aku kehendaki akan aku masukkan ke dalammu. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha, dan kalian berdua nanti, yaitu surga dan neraka, akan penuh dengan orang. Dan itu. Jadi jangan sedih kalau miskin, ya. Jangan kecil hati kalau hidup di dunia kok sering terhina, sering direndah-rendahkan, sering dikata-katain orang. Nggak usah sedih. Kenapa? Karena yang akan masuk surga rata-rata adalah orang-orang yang miskin, orang yang nggak punya, orang yang dihina-hina, orang yang susah hidupnya di dunia, asalkan dia beriman. Kan itu. Jangan iri sama orang-orang yang kaya, yang katanya terkaya se-Asia, terkaya se-Indonesia, nomor 7, nomor 9, nomor 10. Jangan iri kepada mereka yang punya jabatan, yang kesana kemari dikawal, yang sana kemari dikasih fasilitas ini dan itu. Jangan iri sama orang-orang seperti itu. Belum tentu di akhiratnya juga demikian. Ya, kita tidak mengatakan semuanya masuk neraka. Siapa yang bilang? Enggak. Ya, sebagaimana tadi kita katakan, enggak semua orang miskin juga masuk surga. Banyak juga orang miskin masuk neraka. Udah miskin kafir lagi. Ya kan? Itu enggak. Sudah miskin enggak sabar. Ya kan, udah miskin bersulah sambat terus tiap hari, ya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi maksudnya ini adalah hiburan, kata Ibnu Qayyim dalam mukadimahnya, ya kan? Kalau yang miskin menderita, yang penting beriman, yang penting beramal saleh. Gak usah iri sama yang kaya, yang punya jabatan, yang punya ini dan itu, yang punya tanah di mana-mana sampai lupa kalau dia punya tanah ada di mana-mana, yang punya rumah tapi nggak pernah dia pakai rumahnya yang pakai malah pembantunya, ya kan? Betul nggak? Yang punya perusahaan di mana-mana sampai dia bingung perusahaan itu cara ngelolanya gimana, sudah, ya kan? Nggak usah irilah, karena belum tentu itu juga bentuk bahagia di akhirat. Yang penting kita beriman, kita beramal saleh, apapun kondisi dan keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.